Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih, kemurahan, dan pertolongannya kita dapat berhimpun di dalam ibadah minggu ini. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan beberapa pokok-pokok warta gereja hari ini Minggu 27 September tahun 2020. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat Kota Semarang dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sambangan Keradenan masih memutuskan mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sambangan Keradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Saino STH, Pendeta Jemaat GKJ Buja. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Dalam rangka perjamuan kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, Majelis GKJ Sambangan Keradenan akan melayankan sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 secara streaming. Sehubungan dengan hal tersebut, persiapan perjamuan atau pendadaran akan diadakan dalam ibadah pagi ini. Bapelklas Semarang Barat ke-39 akan menyelenggarakan sidang istimewa gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat dengan agenda sidang ujian calon pendeta atau peremtoar atas diri Saudara Denny Irawan SSI, calon pendeta GKJ Mijen, dan Ibu Veronica Ayu Maharanauli Siregar SSI, calon pendeta GKJ Kaliwungu. Pelaksanaan sidang klasis istimewa akan dilaksanakan tanggal 2-3 Oktober tahun 2020 bertempat di Rumah Retret Elika Bandungan. Jemaat Gereja Penghimpun adalah GKJ Mijen Semarang. Utusan dari Gereja Kristen Jawa Sambangan Keradenan yang akan hadir dalam persidangan tersebut adalah Bapak Pendeta Bambang Santoso SHSSI dan Bapak Penatua Suhadi, keduanya sebagai utusan utama. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Selanjutnya untuk warta-warta gereja yang lain, mohon Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyimak dari warta yang disampaikan. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan PKJ 35, Suci, 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 dinyanyikan 2 kali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 4, bait yang pertama dan kedua, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita pujikan PKJ 43, bait pertama sampai ketiga. Berumuran dosa
Marilah kita terima berita anugerah yang saya baca dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyanyian Kesanggupan KJ 450 bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, menaikkan puji syukur akan kasih setia-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu Tuhan dari hari lepas hari. Pada pagi ini Tuhan kami datang memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kami boleh menghayati dan menikmati sapaan-Mu Tuhan. Untuk itu bukalah mata hati kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Matius 21. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32 dengan judul perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?
mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan kerjakanlah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah bacaan kita dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini dengan tema ibadah sebagai tanda kesetiaan. Ibadah sebagai tanda kesetiaan. Minggu terakhir di bulan September adalah bulan katekese liturgi, maka masih berbicara tentang ibadah. Dengan subtemanya semakin dekat, semakin erat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pokok-pokok ajaran GKJ, ibadah adalah cara orang percaya mengungkapkan dan menikmati relasinya dengan Allah dalam bentuk dramatis, simbolis. Ibadah adalah suatu cara dari seorang orang percaya untuk mengungkapkan dan menikmati relasinya dengan Allah. Artinya bahwa dalam ibadah itu ada perjumpaan, adanya suatu relasi yang terhubung antara umat dengan
Tuhan. Jadi kalau di dalam ibadah tidak ada rasa antara umat di dalam mencoba mengungkapkan, mengekspresikan perjumpaan dengan Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan, maka ibadah itu menjadi kering, tidak ada artinya, bahwa jemaat tidak merasakan berjumpa dengan Tuhan, tidak bisa mengungkapkan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau tema perayaan ibadah minggu ini, ibadah sebagai tanda kesetiaan, tentu umat terpanggil oleh Tuhan di dalam kehidupannya yang telah dikasihi oleh Tuhan itu menjawab ya, bahwa Tuhan mengasihi aku, maka aku ingin tunjukkan hidup dengan setia kepadanya, taat kepadanya, melakukan kehendaknya. Nah, kalau khotbah minggu tanggal 20, bagaimana ibadah yang sejati tentu terrefleksi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya ibadah secara formalitas di gereja, perjumpaan umat dengan Tuhan di gereja, tetapi diaktualisasi dalam kehidupan keseharian. Maka marilah kita wujudkan bahwa di dalam kehidupan kita selalu terjadi perjumpaan dengan Tuhan, dan kita melakukan dengan ketaatan. Nah, kalau tema mengajak semakin dekat semakin erat, artinya bahwa kita kalau semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat melekat kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah ancaman, walaupun di dalam kondisi saat ini pandemi, kita tidak takut, tidak khawatir, karena ada Tuhan yang selalu pimpin kita, yang selalu sertai kita. Karena kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan segala virus yang ada. Kalau kita semakin erat melekat kepada Tuhan. Sehingga kalau jemaat juga tentu hafal akan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Coba, di tengah-tengah topan yang sedang melanda, di saat kita sedang berputus asa, pernahkah kita merasakan dekat dengan Tuhan? Pernahkah kita merasakan bahwa kita dijangkau oleh Tuhan? Ada kalanya kita merasa sendiri. Saat kita berputus asa, seakan-akan kita sudah tidak berdaya, tidak ada pertolongan lagi dari Tuhan. Tetapi penulis Kidung Jemaat 439 mengajak kepada kita, mari coba hitunglah berkat-berkat Tuhan satu demi satu dalam perjalanan hidup kita. Kita akan niscaya kita akan kagum oleh kasih-Nya. Ternyata Tuhan itu tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan selalu pimpin kita, Tuhan selalu sertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betapa sulitnya melihat berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Di masa-masa pandemi ini kita semua bingung, selalu khawatir, selalu cemas. Bagaimana saya harus bersalaman, bagaimana saya harus berjumpa dengan seseorang. Walaupun kelihatannya fisik tamu yang datang itu sehat, kan belum tentu jaminan itu tanpa virus. Kita selalu katakan harus selalu waspada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bisakah kita melihat penyertaan Tuhan di tengah bencana? Bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak jauh dari kita. Tuhan itu selalu sertai kita. Tapi bisakah kita melihatnya di sana? Bahwa ada Tuhan. Bukankah para murid di tengah gelombang yang sedemikian besar takut, malah melihat Tuhan hadir seperti hantu? Akankah kita juga melihat itu, bayang-bayang hantu yang menghantui kita? Namun yang jelas penulis pujian Kidung Jemaat tadi bisa melihat berkat-berkat Tuhan walaupun di tengah badai topan dunia. Walaupun di tengah badai topan dunia bisa menghitung berkat Tuhan satu-satu, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Kalau kita boleh belajar dari perjalanan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir. Bukankah Tuhan menyatakan Tuhan akan menyertainya? Tapi faktanya mereka bersungut-sungut. Faktanya mereka memusuhi Musa. Bahkan menganggap bahwa Musa memimpin mereka keluar dari Mesir itu masuk ke dalam penderitaan dan kematian. Saat di hadapannya ada Laut Teberau, aduh, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Tetapi toh akhirnya Tuhan menolongnya, membebaskan, menyelamatkannya. Saat bangsa Israel di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kehausan, mereka bersungut-sungut kembali dan memusuhi Musa seakan-akan Tuhan lupa akan janjinya. Tetapi Tuhan lalu memanggil Musa untuk datang ke Gunung Horeb dengan membawa tongkatnya, serta disuruh mengajak para tua-tua bangsa Israel untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ditunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam memimpin umat di Filipi juga berharap bahwa umat di Filipi itu tetap bersatu dan mendasarkan cara hidup bersama seperti yang telah Kristus ajarkan, yaitu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bukankah saat ini apa yang diajarkan oleh Yesus ini mulai mengoyak-ngoyak persekutuan kita? Bagaimana satu kasih, satu jiwa, bagaimana sehati sepikir di masa-masa pandemi ini. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita pasti was-was bagaimana ya kita akan besok atau tidak ya. Bahkan yang kadang-kadang kita merasa kasihan kalau keluarganya memang sudah dinyatakan meninggal COVID. Istri dan anak-anaknya dikarantina. Coba bayangkan, pada saat itu dia butuh peneguhan, pada saat itu dia butuh orang lain yang mendampingi, tetapi justru diisolasi. Kita semua juga dilarang untuk datang. Ya, kita bersyukur masih melalui WA bisa memberi penguatan. Tapi kalau seluruh jemaat WA kepadanya, coba bayangkan lalu WA itu langsung penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi terus dan terus dalam kebersamaan harus dibangun, terlebih dengan kerendahan hati
satu dengan yang lainnya, memikirkan kepentingan orang lain, tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengajar. Di sana ada para imam, di sana ada tua-tua Yahudi. Mereka mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa apakah Tuhan Yesus melakukan hal-hal itu? Banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan para imam dan para tua-tua Yahudi kebingungan, kok bisa ya? Maka dia menanyakan. Nah, Bapak Ibu Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu sesungguhnya banyak hal. Kalau kita berbicara apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang ditentang oleh para imam dan tua-tua Yahudi. Tetapi yang pasti bahwa di sana kuasa Tuhan menaunginya, memimpin. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Nah, pemeliharaan Tuhan tidak hanya dalam wujud materi. Kalau bangsa Israel tidak hanya waktu dia kehausan diberi minum, pada waktu dia kelaparan diberi makan. Tidak. Bahwa pertolongan Tuhan terus dinyatakan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Bangsa Israel dimampukan untuk menghayati penyertaannya. Demikian juga kalau jemaat di Filipi yang boleh bersatu hati, itu diajak untuk merefleksikan bahwa Tuhan terus memimpin jemaat di Filipi dan memberkati. Dan akhirnya dimampukan untuk peduli. Tuhan Yesus juga menghadapi para imam dan tua-tua Yahudi, juga dimampukan untuk menjawab sesungguhnya, sehingga para imam dan tua-tua Yahudi pun sampai kebingungan, aku harus jawab apa? Dari sorga atau dari manusia? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau tadi ada perumpamaan dua anak yang mengatakan siap Bapa, tapi tidak melakukannya. Yang satu tidak mau, tetapi lalu menyesal dan akhirnya berangkat. Tentu di sana ada pergumulan yang menyatakan siap Bapak, kelihatannya taat, setia, manut. Akankah itu yang dianggap tua-tua dari Ishak, orang-orang Yahudi, adalah yang seakan-akan untuk pemahaman Taurat, paham betul, mengerti betul, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tapi justru dibandingkan kepada pemungut cukai, perempuan surga, mereka yang oleh sementara orang-orang Yahudi, tua-tua Israel, mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bangkang terhadap kehendak Tuhan. Tetapi dia justru menerima penyataan Tuhan itu, menyesali akan segala dosanya. Sehingga Sakeus pun, seorang yang pemungut cukai yang berdosa, dia berbalik, benar-benar mengikut. Nah, ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, yang dianggapnya orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, tetapi justru balik melakukan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita?
Kalau ibadah sebagai perwujudan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, yang merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam keluarga ada ayah dan ibu. Apakah anak-anak dan ayah dan ibu itu yang sudah setiap hari berkumpul itu merasakan hubungan yang baik? Memang anak bisa saja satu rumah, tetapi anak bisa saja tidak peduli kepada ayahnya atau ibunya. Pokoknya pagi bangun tidur, makan, sekolah, kuliah, kerja, terus pulang kembali ya sudah. Tetapi ada anak, kalau belum bertemu dengan bapak atau ibunya, belum ngobrol dengan bapak ibunya, merasakan belum, ada sesuatu yang belum beres. Maka dia ingin bertemu dengan bapaknya, ingin ngobrol. Mungkin melihat bapaknya batuk-batuk saja, lalu dia tanya, apa bapak sakit? Apa bapak kecapean? Anak yang peduli, anak yang benar-benar memperhatikan. Karena merasakan perjumpaan dengan orang tua itu sangat berarti. Anak yang demikian tentu orang tuanya juga akan perhatian sih. Kalau anak-anak yang masa bodoh, ya pergi silakan saja. Lah terus bagaimana dengan nanti kayak mau sanggup ora? Bawa bekal apa enggak pikirin. Tapi kalau anaknya yang peduli pada orang tuanya pasti juga ditanya, wong mau pergi saja pamit, Pak, Bu mau berangkat. Lah sudah ada sanggup belum? Sudah ada bekal belum? Pasti akan ditanyakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Sudahkah kita benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu seakrab seperti itu? Sehingga setiap keluhan kita pun pasti didengarnya oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan hari-hari ini yang tidak mudah, kita memang harus tahu berbuat bagaimana. Kita pasti harus mendekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi semua. Para medis bukankah kewalahan dengan adanya corona ini, sehingga selalu terus dan terus pemerintah bagaimana upayanya juga seperti itu. Marilah kita juga terus dan terus memohon kepada Tuhan. Demikian juga marilah kita juga mempercayakan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita merasakan dekat dengan Tuhan, kita merasakan perlindungan Tuhan, maka di dalam menjalani kehidupan ini tidak akan pernah khawatir, tidak pernah cemas, bahwa yakin kok Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara dan bahaya. Tetapi konsekuensinya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita juga harus setia. Sebab pasti karena kita itu dekat dengan Tuhan, kita pasti kalau tidak melakukan kan takut juga. Coba kalau kita sebagai anak yang dekat dengan orang tua, pasti setiap saat didhawuhi nggih dan melakukan. Tidak hanya nggih tetapi ora kepanggih, tidak. Sebab apa? Pasti nanti setelah itu tanya, wis rampung urung? Tekan ngendi dan sebagainya. Pasti ditanyakan. Nah, untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin erat dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Mari tunjukkan ibadah kita di dalam kehidupan yang nyata ke setiap harian kita, dan kita tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh menikmati setiap perjumpaan kami dengan Tuhan di dalam kehidupan kami keseharian. Kami benar-benar merasakan akan rengkuan kasih-Mu Tuhan, bahwa setiap firman-Mu benar-benar menguatkan, meneguhkan kami. Biarlah kami semakin dekat erat kepada Tuhan, dan kami setia melakukan kehendak-Mu. Roh yang kudus memimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Marilah kita menyegarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami kembali datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, menaikkan puji syukur kalau sampai saat ini kami benar-benar merasakan akan kasih dan pemeliharaan. Kami boleh melewati hari-hari kami, dan itu semua karena pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan, yang terus Engkau berikan kepada kami. Walaupun kami sadari kami belum mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memanggil kami. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar, kiranya juga Tuhan beri kemampuan, kecerdasan, walaupun pada kesempatan ini cara belajar mereka secara online. Oh Tuhan, berkatilah anak-anak kami, mampukanlah anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dalam menjalani proses belajar mengajar ini boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu guru, kiranya juga Tuhan berkati sehingga mampu melakukannya yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami pun boleh merasakan akan kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan. Tuhan, anak-anak kami butuh uluran kasih-Mu, berikan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Karena hanya kepada-Mu Tuhan kami percayakan saudara-saudara kami ini di dalam rawatan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Melalui obat, melalui para medis, keluarga, semuanya Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami ini, memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Secara khusus Tuhan, kami mohon berkat-Mu
untuk Ibu Samijan, untuk Ibu Dwi Indrianti, Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak Andreas Sukinawati, Bapak Sutiono, Ibu Kastran, Ibu Titik Seheno, Ibu Elizabeth Sasongko, Bapak Stewanus Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Sujati Mulyono, Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Agustri, Bapak Gus Hananto Agung, Bapak Sarin, Bapak Lasono, Ibu Rasid, dan Bapak Ibu Hartawan. Mari Tuhan, saudara-saudara kami ini, Engkau kasih mereka, Engkau berkati mereka, sehingga boleh mendapatkan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga para orang tua kami yang sudah usia lanjut, kiranya juga Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka. Di masa tua memang Tuhan ada kalanya banyak hal yang menjadikan para orang tua kami ini rentan, tetapi karena kasih Tuhan, karena perlindungan yang dari Tuhan, para orang tua kami boleh merasakan damai yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi dan panitia yang ada di tengah jemaat-Mu GKJ Sambangan Keratenan ini. Kami mohon hikmat yang dari Tuhan, kami mohon berkat untuk keluarganya, berkat untuk pekerjaannya, sehingga saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini benar-benar merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terlebih Tuhan untuk panitia pemanggilan pendeta yang saat ini sedang persiapan untuk memproses sampai ujian peremptuar. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, biarlah seluruh rangkaian proses yang terjadi Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga proses itu boleh berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, untuk segala dana yang dibutuhkan, Tuhan akan mencukupkannya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk sakramen perjamuan, kiranya juga Tuhan akan memberkatinya. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden beserta dengan pembantu-pembantunya, para gubernur, bupati, wali kota, demikian juga camat, demikian juga kepala desa dan lurah. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, terlebih di masa pandemi ini. Upaya yang mereka lakukan kiranya Engkau berkati, sehingga semuanya untuk menjadikan kebaikan kita semua, sehingga proses itu Tuhan, karena datangnya dari Tuhan, maka semakin hari akan semakin indah. Untuk itu Tuhan, terlebih di wilayah Semarang yang saat ini sedang merah, kami mohon berkat yang dari Tuhan, kami mohon perlindungan yang dari Tuhan, sehingga semuanya itu bisa dilewati karena anugerah yang dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sebetulnya juga masih banyak yang kami mohon kepadamu ya Tuhan, kebutuhan kami hari lepas hari, kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau akan menolong, Engkau akan memberikan kecukupan kepada kami. Untuk itu seluruh doa dan permohonan kami mintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Nats diambil dari 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat mengaturkan persembahan seraya menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait pertama.
pankes melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji hormat serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sumber berkat dan pertolongan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang satu pekan ini. Hingga pagi ini ya Tuhan, kami boleh beribadah menikmati hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami hendak mengaturkan persembahan, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan diakonia, dan persembahan-persembahan istimewa yang lain. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadikan berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati majelis yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan percaya untuk menyimpan dan mengelola persembahan ini, sehingga apapun yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terlebih ya Tuhan, ajarilah kami untuk dapat mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Bapa kami di dalam surga, jika di dalam kami berdoa banyak terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, besok Minggu tanggal 4 Oktober akan dilayankan sakramen perjamuan.
Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri, mengadakan pengujian diri. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, bahwa keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Untuk itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah peratelan sakramen perjamuan. Untuk itu kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyatakan kesediaan untuk mengikut di dalam perjamuan. Mari kita berdoa. Tuhan, tiliklah hati kami, sebab setiap kali kami meneliti kehidupan kami, banyak kesalahan, dosa. Sesungguhnya kami tidak layak, Tuhan. Tetapi sedemikian besar kasih setiamu, Engkau memanggil kami, melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas undangan di dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri yang melayakkan, Engkau sendiri yang menguatkan, dan Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan, jemaat dipersilakan duduk, mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 200 bait yang kedua. Nyatakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu,
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita terima pengutusan yang dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.